어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkarina Aprilia dari Prodi PGMI akan memenuhi tugas UAS dari Ibu dosen Nur Fatimah MPD dengan mata kuliah Pancasila. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran tentang peta konsep yang saya garap dengan tema hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada pengingkaran kewajiban, kemudian ada kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, lalu pelanggaran hak dan kasus pelanggaran hak sebagai warga negara, dan yang terakhir cara memecahkan atau solusi yang ditempuh dan mengajukan kebenaran. Hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan fisik, serta memiliki rasa hormat terhadap hak asasi manusia orang lain. Kewajibannya adalah menghormati hak manusia orang lain dan menjunjung martabat manusia. Apa saja contoh hak kewajiban warga negara? Saya akan memberikan beberapa contohnya, yaitu seperti mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku. 2. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga keselamatan dan keamanan, menjaga kelestarian alam dan bersikap sopan. Baik, yang pertama adalah pelanggaran hak. Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sendiri. Pelanggaran hak manusia adalah tindakan atau kejadian melanggar prinsip-prinsip norma dan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Apa saja contoh pelanggaran hak manusia? Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang selanjutnya adalah sering terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Baik, yang kedua adalah pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah perilaku menghindari atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Pengingkaran hak kewajiban untuk membela negara adalah perilaku atau tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan atau penolakan terhadap kewajiban untuk melaksanakan militer atau wajib militer. Selain dalam dunia militer, ada banyak contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Salah satunya terlibat dalam tawuran. Dan beberapa contoh pengingkaran kewajiban negara adalah: pertama, melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. 4. Tidak membayar pajak. 5. Tidak mematuhi aturan sekolah. Dan yang 6 adalah melakukan aksi terorisme. Dan yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak sebagai warga negara. Sesuai dengan pasal 32, wajib pajak dapat mengajukan beratnya sanksi hanya kepada Direktur atau Jenderal Pajak atas sesuai SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambah, SKP nihil bayar, atau pemotongan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang 1945. Contoh yang ada di Indonesia, contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban adalah diskriminasi rasial. Seseorang memiliki usaha makanan menolak melayani pelanggan dari suku atau ras tertentu. Jadi, seseorang itu menolak untuk melayani seseorang karena perbedaan ras atau memiliki kelainan yang tidak sama dengan yang ada di negara kita. Berikutnya, kecelakaan lalu lintas karena melanggar aturan, seperti rambu-rambu lalu lintas pada saat waktu merah, lampu lalu lintas waktu merah, dia menerobos, kemudian kecelakaan, itu termasuk pelanggaran hak dan kewajiban. Penganiayaan dan kekerasan, pencemaran lingkungan, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, ada kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pengingkaran kewajiban yang ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain. Pengingkaran kewajiban dalam membela negara yakni sering terlibat dalam tawuran atau
merusak fasilitas umum. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, melanggar peraturan perundang-undangan. 2. Tidak membela negara. 3. Tidak menghormati hak asasi manusia. 4. Tidak membayar pajak. 5. Melakukan aksi terorisme. 6. Melakukan kekerasan berbau sara. 7. Merusak lingkungan dan fasilitas umum. 8. Korupsi. Kemudian yang terakhir ada cara memecahkan atau solusi yang ditempuh dan mengajukan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Jadi, bisa mengajukan keberatan dalam membayar pajak jika jumlah pajak tidak seperti biasanya yang masyarakat bayar. Sistem atau mekanisme dan prosedur untuk mengajukan keberatan. Yang pertama, wajib pajak datang ke pelayanan pajak daerah dengan membawa surat keberatan beserta lampirannya. 2. Petugas layanan meregistrasi dan memverifikasi berkas. 3. Wajib pajak dihubungi kembali melalui telepon petugas untuk menerima surat keputusan keberatan pembayaran pajak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.